Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 44. Karena itu saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dan membaca bagian ini terlebih dahulu, baru kita merenungkannya bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, setelah membaca Mazmur ini, apa yang Bapak Ibu Saudara temukan? Saya yakin Bapak Ibu Saudara akan menemukan dua kondisi yang berbeda yang disampaikan oleh pemazmur. Dari ayat 2 sampai 9, pemazmur menyampaikan satu kisah besar dari bangsa besar yang dipimpin oleh Allah yang besar. Bagian ini pemazmur mengatakan bahwa kami telah mendengar bagaimana luar biasanya perbuatan yang Allah lakukan di dalam kehidupan nenek moyang kami. Allah menolong mereka, Allah memimpin mereka, dan Allah dengan begitu gagahnya memberikan mereka kemenangan demi kemenangan. Allah menjadi Allah yang besar bagi mereka. Kisah perbuatan Allah ini diwariskan kepada seluruh keturunan Israel dan sampai kepada telinga kami. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Ini ada sebuah kisah sejarah nenek moyang yang begitu baik dan begitu besar, bukan? Namun di ayat 10 sampai ayat 17, kita akan menemukan bahwa pemazmur menjadi bingung. Soal apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu berbeda. Pada waktu dia melihat kondisi dari bangsanya saat itu, dia melihat sesuatu yang berbeda dari apa yang dia dengar mengenai nenek moyangnya. Kondisi yang disampaikan oleh pemazmur di bagian ini menunjukkan bahwa bangsa Israel dibuang, dibiarkan, dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Berkali-kali pemazmur memulai dengan kata engkau yang menunjuk bahwa Tuhanlah yang membiarkan mereka mengalami semua kondisi buruk tersebut. Dan ini membawa mereka kepada satu pertanyaan. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan yang kami dengar? Yang katanya begitu hebat, yang begitu luar biasa. Di manakah Tuhan yang pernah kami dengar itu? Saudara, bukankah kalau kita melihat dan bagian ini, kita bisa merefleksikannya, merasakannya seperti diri kita juga? Bukankah hal yang sama seringkali terjadi pada kehidupan kita? Saya sering dengar orang bilang Tuhan itu baik. Saya sering dengar kesaksian hidup teman saya yang diberkati Tuhan. Saya sering dengar rekan pelayanan saya berkata Tuhan menjawab doanya. Saya sering dengar orang tua saya bercerita bagaimana Tuhan menolong mereka dalam melewati masa-masa yang begitu sulit. Begitu luar biasanya Tuhan yang saya dengar itu. Tapi kenapa berbeda dengan hidup saya? Tuhan tidak terlihat. Bahkan Tuhan seolah tidak bekerja di dalam hidup saya. Tuhan tidak menjawab doaku. Tuhan tidak menunjukkan jalan bagi pergumulanku. Tuhan diam. Dalam kondisi demikian, kita sewajarnya mulai bertanya-tanya, mengapa Tuhan? Mengapa Engkau tidak memperhatikanku Tuhan? Mengapa Tuhan Engkau tidak peduli padaku? Saudara, inilah perasaan yang dirasakan juga oleh pemazmur dan bangsa Israel pada waktu itu. Di Mazmur ini, pemazmur memperlihatkan satu pertanyaan demi pertanyaan, yang bahkan merasa bahwa Tuhan itu seolah tidur. Akan tetapi saudara, di dalam kondisi yang demikian, apa yang pemazmur lakukan? Apa yang pemazmur lakukan Bapak Ibu Saudara? Pemazmur tetap memilih menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Meskipun di tengah banyak pertanyaan, di tengah keadaan seolah Tuhan itu diam, dia memilih untuk tetap menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Di ayat 18-19, pemazmur mengatakan, semuanya ini telah menimpa kami. Tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Mengapa demikian? Mengapa pemazmur mau tetap percaya meskipun dia tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya? Jawabannya hanya satu. Karena pemazmur tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Pemazmur sadar di tengah diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan meninggalkan dan Tuhan tidak peduli.
Bukan berarti Tuhan meninggalkan dan Tuhan tidak peduli. Bapak Ibu Saudara, tidak semua hal Tuhan singkapkan. Tidak semua hal Tuhan berikan jawabannya. Dan tidak semua hal Tuhan beritahukan kepada kita mengenai cara dan apa yang Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Namun ada satu hal yang Dia selalu beritahukan kepada kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Dan di dalam pengetahuan itu, kita tetap bisa percaya kepadanya, Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Amin. Tinggikan dan muliakan. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus